Selamat malam. Hari ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap tahun 2020-2021 dan mata kuliah Manajemen Operasi 2. Di sini ada 2 studi kasus yang diberikan serta 5 soal teori. Di sini saya akan menjelaskan dari jawaban-jawaban saya. Nama saya Vinilia Prasetyo, kelas F Manajemen, mahasiswi semester 4. Di sini yang pertama ada studi kasus. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000, dengan rincian sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. Ada 5 nama dibagi dan kerjaan adonan, memasak, memotong, dan mengemas. Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Di sini ada beberapa langkah untuk menjawab soal tersebut. Yang pertama adalah mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum dan sesudah. Bisa dilihat di sini sebelumnya dengan angka-angka berikut, setelah sesudah ada beberapa angka yang berubah menjadi 0. Bisa diperhatikan di sini. Selanjutnya langkah kedua adalah memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut, kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebagai berikut. Sebelum dan sesudah bisa dilihat di sini. Di sini juga ada saya tandai 2 angka 10 dengan warna merah sebagai pembeda. Bisa diperhatikan di sini. Selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalkan jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki 1 nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang 1 peran atau pekerjaan. Perhatikan di sini dari matrik di atas ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4, baris Wanto dan Wanti, meskipun berbeda baris, namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0, seperti diperhatikan pada tabel ini yang sudah saya tarik dari Paijo dan Paija ini. Ada beberapa angka 0, bisa diperhatikan di sini. Selanjutnya langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10 yang saya tandai dengan warna merah ini. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini saya ada memberikan tanda hijau untuk beberapa angka 0. Selanjutnya langkah ke-6, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Mulai dari baris yang hanya memiliki 1 nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 sejumlah karyawan yang akan ditugaskan. Yang berada di baris dan kolom berbeda artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan di sini adalah Paijo dialokasikan pada tugas memotong sebanyak 60, Paijah dialokasikan pada tugas memasak sebanyak 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan sebanyak 50, dan Wanti dialokasikan pada tugas mengemas sebanyak 60. Maka dari semua 4 jumlah ini
kita jumlahin menjadi total 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah sebanyak total tadi 215 dikali 1000, yaitu sama dengan Rp215.000 per hari. Selanjutnya untuk studi kasus kedua, di sini ada seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan presentasi kerja mereka saat ini dan mengenalkan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Sini tabelnya ada dibagi menjadi 4 lokasi dan jumlah salesman 4. Bisa dilihat di sini di masing-masing lokasi, lokasi 1, 2, 3, 4 memiliki angka-angka yang berbeda. Di sini saya akan coba menjelaskan cara penyelesaiannya, yaitu pertama adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dan setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Di sini saya sudah komplikasikan 4 baris, yaitu baris pertama dengan jumlah 1100, baris kedua juga sama 1100, baris ketiga 1050, dan baris keempat dengan jumlah yang paling banyak yaitu 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris 2 dikurangkan dari 1100, baris 3 dikurangkan 1050, dan baris 4 dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat kita lihat pada tabel 2 yang sudah saya tunjukkan di sini, hasil perbaikan pertama. Di sini ada beberapa angka 0 di lokasi 1, lokasi 3, dan lokasi 4. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 bisa kita lihat di sini terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0 seperti di kolom lokasi 1, lokasi 3, dan lokasi 4. Sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 3, yaitu tabel akhir atau optimum. Jadi tetap ada salah 1, 2, 3, dan 4, yang dimana sebelumnya hanya terdapat angka 0 di lokasi 1, 3, dan 4, tapi kini di lokasi 2 juga sudah ada angka 0 dikarenakan penghitungan dengan rumus di atas tadi. Sekarang lihat di masing-masing 4 kolom ini sudah terdapat nilai 0, yaitu pada tabel 3. Ternyata ada sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal dikarenakan di poin 1, 2, 3, 4 sudah terdapat angka 0. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2 terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir, salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Jadi berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 dan ditambah 1150 dengan jumlah 4300. Selanjutnya ada itu merupakan penjelasan saya terkait studi kasus 1 dan studi kasus 2. Dilanjutkan kemudian ada 5 soal teori. Yang pertama di sini ada apakah peramalan itu. Dilanjutkan dengan 4 soal kemudian dengan jumlah soal 5. Saya akan menjawab di sini mulai dari nomor 1.
Pramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Ramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Lalu di sini ditanya apakah jenis-jenis peramalan yang ada. Di sini saya membagi jenis-jenis peramalan itu menjadi 4 berdasarkan jenis-jenis yang diperoleh. Yang pertama adalah berdasarkan horizon waktu. Peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu di sini ada peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Bisa dijelaskan di sini bahwa saya sudah meringkas penjelasan dari masing-masing peramalan tersebut. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan atau forecasting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu menurut Heiser dan Render di tahun 2009. Sini ada 3 jenis juga yang terdiri dari peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Di sini juga saya sudah menjelaskan masing-masing secara ringkas untuk pengertiannya. Selanjutnya juga ada peramalan berdasarkan jenis data ramalan yang disusun. Peramalannya itu dibagi menjadi 2 jenis. Itu berdasarkan dari temuan Saputro dan Astri di tahun 2000. Di sini ada 2 peramalan, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Di sini juga saya menjelaskan masing-masing pengertian dari peramalan tersebut yang bisa dilihat secara detail di sini. Jadi ada berdasarkan sifat penyusunannya. Peramalan dibagi lagi menjadi 2 jenis menurut Ginting di tahun 2007, yaitu ada peramalan subjektif dan peramalan objektif. Di sini saya juga sudah menjelaskan beberapa ringkasan terkait pengertian dari peramalan menurut sifat penyusunannya. Selanjutnya di nomor 3, di sini ada pertanyaan terkait apa sih manfaat strategi peramalan bagi perusahaan. Di sini saya mengambil 3 contoh manfaat strategi peramalan. Yang pertama, sebenarnya untuk manfaat strategi peramalan di perusahaan tersebut memang sangat bersifat urgen, tapi di sini saya hanya mengambil beberapa poin saja sebagai contoh manfaat dari strategi peramalan bagi perusahaan. Yang pertama ada kita bisa menambah keterampilan perusahaan untuk menyelenggarakan pengawasan informasi pekerjaan-pekerjaan tertentu atau memperbaiki proses pemberian laporan. Yang kedua ada memungkinkan munculnya teamwork di antara pimpinan. Yang ketiga, memungkinkan dibuatnya jadwal-jadwal pembelian produksi, budget penjualan, dan budget alokasi pengeluaran sampai diperoleh pedoman dasar bekerja yang relatif lebih tepat. Selanjutnya nomor 4, diberikan pertanyaan, sebutkan pendekatan untuk melakukan peramalan. Di sini pendekatan untuk melakukan peramalan itu ada 2. Sebelumnya juga saya sudah menjelaskan secara ringkas, tapi di sini saya akan juga menjelaskan kembali pendekatan yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan, yaitu ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk peramalan kualitatif digunakan ketika data historis tidak tersedia. Metode peramalan kualitatif adalah metode subjektif atau intuitif. Metode ini didasarkan pada informasi kualitatif. Peramalan serta kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Seperti itu. Selanjutnya di nomor terakhir, sebutkan 8 langkah-langkah untuk melakukan peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan, memilih item yang diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Dan yang keenam, validasi
model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasikan hasil-hasil peramalan. Baik, sekian dan terima kasih jawaban dari saya terkait soal-soal ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen operasi 2 yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin SEMM, yang dimana terdiri dari 2 studi kasus dan 5 soal teori. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Selamat siang.